Siapa di sini yang pernah keterima jalur orang dalam? Gue pernah sekali dulu keterima di rumah sakit mewah di Jakarta ini lewat jalur orang dalam. Jadi dokter gue spesialis radiologi yang kayaknya di posisi bagus di rumah sakit sana nawarin gue mau nggak kerja di sini. Jadi kayak gue asisten khusus di tindakan apa namanya, tindakan radiologi lah pokoknya. Ya gue terima dong, terus habis itu gue langsung bikin lamaran, besoknya langsung dipanggil interview. Besoknya lagi langsung kayak kepala HRD-nya langsung nego gaji, terus habis itu gue langsung MCU dan interview user langsung ke rumah sakit. Jir, kayak mulus banget dari semua pengalaman gue ngelamar kerja, kayaknya itu paling mulus. Tapi disitulah kayak ternyata gue belum belum pantas buat jadi orang yang seberuntung itu, karena gue jadi kayak nggak tahu diri gitu. Setelah udah tanda tangan, gue batalin anjir. Jujur gue kayak nyesal, nggak nyesal sih, karena waktu itu yang bikin gue red flag itu adalah seragamnya. Karena gue tuh gendut, terus seragamnya itu bener-bener kayak nggak cocok banget, gue rasa akhirnya gue nolak. Dan lu tahu sekarang gue berakhir kerja di mana? Gue cuma di klinik. Dan kalian tahu jam kerja yang ditawarin ke gue itu office hour. Lu bayangin di mana ada tenaga medis office hour jamnya? Lucunya lagi banyak orang, banyak teman-teman aku yang pengen ngelamar ke sana, tapi mereka tuh kayak kadang nggak direspon, kadang susah banget ngelamar ke sana. Mereka udah lamar lewat job search LinkedIn itu, kadang-kadang sampai di tahap interview user itu udah nggak dipanggil lagi gitu. Tapi gue pun ngebatalin itu karena apa namanya, waktu itu gue peringkat 1 SKD Cipeans Polri, tapi di SKD doang nih, SKP gue gagal. Tapi itulah memang kita kalau dikasih rezeki dan langsung sombong itu, ya Tuhan ambil lagi tuh rezeki. Jadi kayak ya udahlah, gue belajar dari pengalaman itu. Tapi semoga kalian jangan pernah sombong kalau misalnya lagi naik level kehidupan. Please jangan lupa bersyukur. Nyesel lu ntar kayak gue. Tadi gue udah tag videonya tapi hilang. Sekarang gue ulang lagi tentang gaji nakes atau tenaga kesehatan, baik perawat maupun penunjang medis. Nah, gue tuh sering banget lihat di TikTok kalau tenaga kesehatan itu gajinya itu di bawah standar, di bawah UMR gitu. Paling parahnya lagi itu bisa sampai 500.000 per bulan. Itu gimana coba mau bayar makanannya, kayaknya kurang deh. Tapi gue yakin itu pasti di luar Jakarta ya. Karena kalau di Jakarta setahu gue pasti minimal UMR lah. Dan yang paling sering gue temui di Jakarta itu teman-teman gue yang kerja sebagai kesehatan juga itu, gaji mereka itu biasanya di 6 sampai 7 juta. Tapi bukan nggak mungkin ada yang gajinya 8 sampai 10 juta padahal dia cuma perawat, bukan pejabatnya gitu. Apa sih yang bikin gaji mereka gede? Anjir, tebel banget. Hmm, Kalau menurut gue yang bikin gaji kita tuh semakin gede adalah sertifikat pelatihan. Bukan menurut gue sih, tapi memang ini fakta. Jadi kalau misalnya lo perawat, terus lo punya pelatihan hemodialis ataupun kardiovaskular, itu bisa naikin gaji lo bisa sampai satu 2 juta gitu. 1 sampai 2 juta. Emang cuma perawat doang ya? Enggak kok. Setahu gue banyak lagi kok sertifikasi-sertifikasi buat tenaga lain. Kayak misalnya ini gue radiografer ya. Jadi kalau radiografer itu bisa punya gaji gede itu dari sertifikasi PPR. Jadi kayak petugas proteksi radiasi. Dan sertifikat ini lumayan mahal sih pelatihannya. Cuman dia bisa dipakai di minimal maksimum 3 instansi. Dan itu pun bayarnya lumayan cuy, bisa juga sampai 1-2 jutaan juga. Jadi kalau misalnya gue pakai di 3 tempat dengan bayaran minimal 1,5 per 1 jutaan lah per instansinya, berarti gue udah dapet dari sertifikat itu minimal 3 juta per bulan. Lo bayangin, apa nggak enak banget tuh. Ya cuman sedihnya jadi nakes ini kan kita itu harus banyak pengeluaran juga ya buat kayak seminar-seminar. Eh, dan seminar ini kan harus ber-SKP buat pengurusan STR. Jadi nakes itu per 5 tahun harus perpanjang surat tanda registrasi. Jadi ini surat fungsinya supaya kita tetap bisa kerja di rumah sakit, klinik, pokoknya supaya kita bisa bekerja profesi sih. Makanya kadang gue mikir, aduh, kalau gue dulu perawat mungkin gue udah kaya kali ya. Ya cuman mungkin ini udah jalannya ya. Tapi buat teman-teman yang kayak mau ngambil jurusan bingung, maksud gue kalau misalnya lo lagi bingung mau pilih jurusan apa tapi lo pengennya kesehatan, nggak usah ragu-ragu sih, yang penting lo siap aja. Soalnya kalau mau gaji gede itu kompetitifnya lebih lebih ketat lagi sih menurut gue kalau di kesehatan.
Dan buat perawat nih, kalau misalnya lu punya jam tayang yang mantap di kardiovaskular itu keren banget tau. Jadi gue dulu punya kenalan perawat, jadi dia sering banget dipanggil ke tempat gue, ke rumah sakit tempat gue kerja setiap kali ada tindakan, karena dokter gue lebih suka sama dia kalau tindakan sama dia itu bisa solutif gitu, bisa ngasih saran ke dokternya, nanti langkah selanjutnya apa nih, apa yang paling bagus buat tindakan sama pasien ini. Misalnya nih pemasangan ring jantung, oh ya dok, ini pasang ring jantungnya satu aja, kalau nggak dibalon aja dulu dok. Kayaknya ini gini gini deh. Pokoknya dia tuh paham banget soal anatomi gitu, dia tuh bisa jadi kayak kadang lebih pintar dari dokternya lah, kata kasarnya gitu. Dan dia tuh bisa nenangin dokter kalau misalnya lagi panik, kalau misalnya heart rate pasien nggak stabil gitu. Ih gila, itu perawat keren banget sih. Tapi menurutku banyak kok perawat keren kayak gitu. Dan kalau kalian pengen jadi perawat keren kayak gitu, jangan lupa harus tetap semangat belajar, dan uh, jangan cepat bosan sih menurutku di bawah tekanan. Gimana guys, kok jadi kayak waria ya? Cuci muka lagi deh gue.